Selamat malam Ibu-ibu. Malam, Selamat Pak. malam, Kak. Luar biasa. Apa kabarnya pada malam hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Kalau Bapak bagaimana, Pak? Alhamdulillah sama baiknya kedua ibu-ibu pada malam hari ini. Baik Ibu-ibu, pada sesi kali ini kita akan melakukan praktek coaching dengan alur Tirta, di mana Ibu Pundariska menjadi coachnya serta Ibu Erna menjadi coachinya. Kepada Ibu Pundariska dimohon untuk bisa hadir secara utuh, mohon diperhatikan, kemudian harus bisa mendengarkan coachi dengan sebaik-baiknya. Juga diharapkan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menghasilkan solusi yang terbaik bagi coachi. Silakan Ibu Pundariska dan Ibu Erna untuk mempraktekkan alur Tirta pada malam hari ini. Silakan Ibu. Terima kasih, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Baik-baik. Nah, pada kesempatan kali ini dalam proses coaching kita ada tidak hal-hal yang ingin Ibu ceritakan hari ini? Untuk saya pribadi begini, Bu. Saya merasa ini tugas yang saya jalani di sekolah itu sangat banyak, Bu. Belum jadi wali kelas, belum jadi bendahara sekolah, Iya. bendahara BOP, bahkan jadi operator juga, Bu. Iya. Jadi masalah tugas ya. Tambah lagi dengan Bu ya, apa namanya, tugas sebagai guru penggerak. Kayaknya agak menumpuk banyak tugasnya, Bu. Iya. Jadi hal yang akan kita bicarakan hari ini mengenai tugas-tugas Ibu ya sebagai wali kelas, guru penggerak, dan tugas-tugas tambahan lainnya dari kepala sekolah ya, Bu. Oke. Ya, nah, Bu. baik, dari pembicaraan kita hari ini apa yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan itu solusi lah, Bu, untuk bagaimana saya bisa memanage pekerjaan saya, agar tidak saling bertabrakan dan tidak saling tumpuk-menumpuk, sehingga biasanya saya juga kadang kurang perhatian ke anak-anak karena banyaknya tugas, Bu. Oh iya. Jadi yang ingin Ibu harapkan dari pembicaraan kita adalah bagaimana Ibu mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini berupa banyaknya tugas-tugas yang menumpuk ya, Bu, terkait mengenai tugas Ibu sebagai wali kelas, tugas tambahan dari kepala sekolah maupun pendidikan guru penggerak ini. Betul begitu, Bu? Iya, Bu. Oke. Baik. Menurut Ibu dari tugas-tugas yang Ibu kerjakan, yang Ibu dapatkan dari tugas tambahan maupun sebagai wali kelas, yang mana menurut Ibu yang merupakan skala prioritas, yang merupakan sepertinya ini yang harus kita dahulukan seperti itu? Kalau menurut saya ya, Bu ya, yang jadi skala prioritas itu menjadi wali kelas ya, Bu ya, karena mau bagaimanapun itu adalah tugas kita, tugas yang harus kita jalani semaksimal mungkin. Sedangkan kalau tugas-tugas tambahan mungkin tidak terlalu ya, walaupun itu tetap sama pentingnya, tapi kayaknya agak lebih penting untuk menjadi wali kelas, Bu. Oke. Jadi menurut Ibu tugas yang merupakan skala prioritas itu adalah sebagai wali kelas, di mana Ibu bisa mencurahkan perhatian lebih kepada murid-murid Ibu. Oke. Ya, baik. Dari tugas-tugas tersebut, yang mana sebenarnya yang memakan waktu yang paling banyak menurut Ibu? Kalau yang memakan waktu paling banyak itu yang pertama itu mungkin jadi bendahara. Belum lagi yang paling pertama itu
menjadi bendahara itu kayaknya agak apalagi sekarang sedang ada pendataan BOP, jadi kita harus ekstra kerja 2 kali lipat, belum lagi bendahara dari pengurusan bendahara di sekolah dengan untuk dana bantuan PAUD itu, Bu. Iya ya. Jadi tugas yang sepertinya akan memakan waktu yang lama untuk pengerjaannya Iya, adalah bendahara ya, Bu. Oke. bendahara, iya, Bu. Iya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu R, kalau misalnya dari skala 1 sampai skala 10 dalam penyelesaian tugas-tugas tersebut, tugas tersebut sebagai bendahara itu berada di nomor berapa? Skala prioritasnya atau bagaimana ini, Bu? Skala dalam penyelesaian tugas-tugas tersebut. Dari skala 1 sampai 10 itu Ibu menganggap dalam penyelesaian tugas-tugas itu di sekolah itu masuk skala 1 atau sampai skala 10, Ibu ada di nomor berapa? Mungkin saya masih ada di nomor 7 ya, Bu, ya. Nomor 7, iya. Iya. Lalu idealnya maunya Ibu di angka berapa? Kalau idealnya mungkin kita maunya angka yang lebih tinggi lagi lah, Bu, ya, 10 atau 9 lah paling. Iya. 9 atau 10 ya dalam penyelesaian tugas-tugas tersebut. Nah, menurut Ibu, apakah ada peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu gunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut? Kalau peluang mungkin saya bisa mengatur waktu lah, Bu, lebih pandai-pandai lagi mengatur waktu, dan mungkin tidak menumpuk tugas yang diberikan. Seumpamanya pada hari itu harus membuat RPP ya. Untuk pembuatan RPP, kita harus buat RPP misalnya saat hari Jumat. Karena kalau saya pribadi untuk pembuatan RPP saya buat dalam 1 hari, untuk hari Jumat itu buat langsung 1 minggu. Jadi sebisa mungkin saya bisa membuat dulu untuk yang tugas yang jadi prioritas saya membuat RPP, rancangan kegiatan untuk anak-anak ya, Bu, ya. Jadi setelah itu selesai, mungkin bisa kalau ada waktu sisa biasanya kan saya kalau pulang sekolah itu agak sorean untuk menyelesaikan tugas pada hari Jumat. Jadi saya usahakan untuk media-medianya sudah dipersiapkan memang di hari Jumat. Jadi setelah itu untuk hari Senin, Selasa, Rabu kan kita sudah tidak pegang tidak pusing lagi dengan RPP. Iya, Jadi betul. mungkin di saat-saat situ mungkin kita bisa saya bisa mengatur kerjaan mulai dari untuk pembendaharaan dengan yang lain-lainnya, apalagi dengan tugas guru penggerak itu, Bu. Betul. Iya. Karena biasanya saya pribadi tuh kadang biasa lihat, apalagi kalau kita jadi guru penggerak ya, Bu, ya. Kalau ada tugas kita lihat dulu dia sampai hari apa. Oh, masih ada 3 hari, nantilah. Iya. Kebanyakan begitu, Bu. Jadi ada rentang waktunya ya, ada apa namanya waktu yang diberikan oleh guru penggerak itu dalam penyelesaian tugas-tugas ya, Bu. Iya. Iya, Bu. Oke. Nah, tadi kan Ibu sudah menjabarkan bahwa ada kemungkinan dan kemungkinannya ada pandai-pandai dalam mengatur waktu. Kemudian di mana tidak menumpuk tugas-tugas. Ya, misalnya menyiapkan RPP, kemudian menyiapkan media-media ajar. Kemudian lalu dikerjakan, setelah itu semua selesai baru dikerjakan tugas sebagai bendahara, tugas Ibu dalam pendidikan guru penggerak ini. Seperti itu ya, Bu? Oke, luar biasa sekali apa yang sudah Ibu rencanakan dan paparkan. Nah, kemudian pertanyaan saya, dari beberapa rencana yang Ibu paparkan tadi, yang mana kira-kira yang menjadi prioritas yang akan Ibu lakukan saat ini supaya tugas-tugas tadi itu yang menumpuk bisa kemudian terselesaikan?
Lebih ke membuat schedule kegiatan mungkin, Bu. Iya. Jadi membuat schedule ya, schedule-nya, Iya. Kegiatan apa saja yang mau diselesaikan pada hari ini, mungkin Oke. diatur memang begitu. Iya, jadi betul ya. Jadi Ibu akan membuat schedule. Kalau boleh tahu nih Bu, schedule-nya akan dalam bentuk seperti apa? Schedule-nya. Biasanya mungkin dalam bentuk paper note ditempel di laptop. Iya. Seperti itu, dan ada juga buku mungkin bisa, Bu, ya. Karena saya lihat-lihat juga, saya buka-buka di Canva, Iya. ternyata ada di situ daftar kegiatan, jadi saya bisa ketik di situ dulu, mungkin baru saya tempel di buku, Oke, dan betul. untuk pengingatnya mungkin saya tempel mungkin di laptop, Bu. Oke, mantap, Itu yang luar harus biasa. pertama mungkin dulu dikerja. Iya, betul. Jadi hal pertama yang akan Ibu lakukan adalah untuk menyusun rencana-rencana tadi agar rencana tersebut bisa terrealisasi adalah dengan membuat schedule. Mengingat. Iya. Iya. Iya, membuat schedule berupa bisa paper note atau mungkin membuat kemudian jadwal-jadwal kegiatan kemudian ditempel nanti Iya, di Bu. suatu tempat. Iya, Bu. Luar biasa apa yang Ibu sampaikan. Nah, ada tidak yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan tugas tersebut? Adakah orang yang mungkin bisa membantu Ibu untuk lebih mengingatkan lagi bahwa ada schedule, ada jadwal, ada tidak? Kalau saat ini saya lebih ke konsultasi dengan kepala sekolah ya, Bu, Oh, ya. iya. Kalau seumpamanya mau ada vikon dari guru tugas guru penggerak, Iya. saya kasih tahu, memang kepala sekolah bilang, "Bu, mungkin hari ini ada vikonku Iya. sekitar jam sekian, jam sekian, ada tugas." Biasa juga saya minta izin ke kepala sekolah tahu, bilang, "Ada tugas yang belum sempat saya selesaikan." Jadi dia mengatur anggotanya yang lain untuk pergi ke kelas saya, untuk menggantikan saya menjadi guru kelas Iya. di kelas saya, sehingga saya bisa ada waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas. Begitupun kalau seumpamanya ada permintaan data yang emergensi, Iya. saya bisa konsultasi ke ibu kepala sekolah, Oke. Bu. Iya, jadi Ibu kepala sekolah ya sebagai orang yang Iya. akan mendukung semua terlaksananya Iya, Bu. tugas-tugas yang menumpuk itu tadi ya. Oke, luar Iya, Bu. biasa sekali apa yang sudah Ibu sampaikan. Saya sangat mendukung ya Bu Erna atas apa yang sudah Ibu rencanakan dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Iya. Mudah-mudahan Iya, bisa Bu. berjalan Mohon dengan doanya ya. lancar. Iya, dan sesuai dengan harapan Ibu. Saya tidak sabar lagi mendengar percakapan kita nanti lagi. Kapan-kapan kita ketemu lagi, kita akan cerita Bu. tentang bagaimana hasil dari rencana-rencana yang Ibu sudah buat. Oke, Siap, sukses Bu. ya Bu. Oke, iya, makasih Bu Terima Erna. kasih, Bu, Iya. atas waktunya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Pundariska sebagai coaching dan Ibu Erna sebagai coach pada malam hari ini. Pendapat saya adalah yang pertama, alur ceritanya sudah didapat. Iya. Fokus pada coach luar biasa. Ibu Pundariska bisa terbuka pada coach dan ingin tahu banyak apa permasalahan yang dihadapi oleh coach dengan baik. Iya. Ibu Pundariska juga melakukan dengan sadar, tentunya kesadaran penuh dalam hal ini, sehingga Ibu Pundariska mampu mendapatkan peluang yang baik bagi coach. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa Ibu Pundariska sudah betul-betul fokus menjadi coach pada malam ini. Dan semoga Ibu menjadi inspirasi lebih baik ke depannya. Oke, makasih. Terus Ibu Pundariska, ada pertanyaan saya. Lalu apa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Pundariska dalam mengembangkan praktik coaching ke depannya? Oke, jadi yang saya rasakan dan saya ingin permantap lagi adalah
terkait mengenai memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu perlu saya tingkatkan lagi, mungkin dengan latihan, mungkin dengan lebih banyak membaca lagi literatur-literatur terkait mengenai proses coaching ini, karena agar supaya pembicaraan ini tidak terlalu melebar sehingga coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi pertanyaan yang berbobot saya ingin kembangkan dalam hal memberikan pertanyaan berbobot tersebut. Luar biasa. Iya. Terima kasih Ibu Fundariska. Iya. Sangat luar biasa, mantap. Kiranya terus berkembang Ibu Fundariska untuk bisa menjadi coach yang baik. Oke, makasih. Baik Ibu-Ibu, sekian perjumpaan kita pada malam hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Bapak Ibu? Luar biasa, baik. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktik coaching ya Bapak Ibu, di mana praktik coaching ini kita akan lakukan dengan alur tirta, di mana Ibu Erna sebagai coach dan Pak Arjuna sebagai coachee. Iya. Kepada Ibu Erna diharapkan untuk hadir secara penuh, kemudian bisa mendengarkan secara aktif apa yang akan disampaikan oleh Pak Arjuna nanti. Juga diharapkan Ibu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga nantinya Pak Arjuna bisa menghasilkan solusi dari Pak Arjuna sendiri sebagai coachee. Jadi Pak Arjuna bisa memberikan solusi-solusi terkait mengenai masalahnya. Oke Bapak Ibu, baik, kepada Bapak Ibu saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Fundariska. Selamat malam Pak Arjun. Selamat malam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Arjun? Luar biasa Ibu, apalagi bertemu dengan coach yang cantik seperti ini. Masya Allah. Kira-kira apa rencana dari pertemuan kita ini ya Pak ya? Saya ingin membahas tentang apakah itu model apa ya namanya, lebih mengarah kepada strategi pembelajaran begitu Ibu. Oh, jadi tujuan dari pertemuan ini kira-kira apa ya Pak ya? Yang saya harapkan dari pertemuan ini Bu, dari perbincangan kita pada malam hari ini, saya ingin mencari solusi mengenai strategi dan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang bisa saya terapkan kepada anak-anak didik saya Ibu. Oke, kira-kira apa yang membuat Pak Arjun sepertinya merasa khawatir dengan strategi pembelajaran yang Bapak lakukan sekarang? Begini Bu, yang membuat saya khawatir permasalahannya adalah saya melihat strategi pembelajaran yang saya terapkan selama ini kayaknya kurang menarik bagi anak murid saya Bu. Padahal strategi itu sudah sejak dahulu kala saya terapkan, maksudnya sebelum masa pandemi saya sudah terapkan itu, dan sekarang saya coba terapkan, tapi ya begitu Ibu, masih kurang menarik menurut saya bagi anak-anak murid saya. Oh, kok bisa seperti itu ya Pak ya? Apa yang membuat Bapak menarik kesimpulan seperti itu Pak? Sehingga Bapak bisa mengatakan kalau pembelajaran Bapak itu kurang menyenangkan menurut Bapak.
banyak hal Bu yang menarik kesimpulan saya. Yang pertama, pada saat saya memberikan tugas kepada anak-anak Ibu, anak-anak itu seolah-olah menyelesaikan tugas itu seadanya Bu. Maksudnya yang penting selesai tanpa melihat apakah benar salahnya dan seterusnya. Yang kedua adalah respon murid terhadap pembelajaran saya itu seolah-olah, kalau saya lihat seolah-olah hanya menggugurkan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Ya seperti itu Ibu. Oh, jadi menurut Bapak pembelajaran terhadap anak-anak itu kurang menarik minat anak ya Pak ya? Iya. Kira-kira nih ya Pak ya, Iya, Bu. kira-kira apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan Bapak itu? Ini Bu, yang saya sudah pikirkan, saya berencana akan berinovasi Bu, dalam merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang oleh anak-anak murid bisa disukai dan seterusnya, seperti itu Ibu. Oh, jadi rancangan Bapak itu Bapak mau membuat strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan ya Pak Iya, ya? iya Bu, iya. Kira-kira nih ya Pak ya, apakah ada hambatan dalam Bapak untuk merancang kegiatan yang menarik dan menyenangkan itu untuk mencapai tujuan Bapak itu? Apakah ada hambatannya gitu Pak? Iya Ibu, setelah saya pikir-pikir dan saya sudah merencanakan pembelajaran itu, hambatan yang mungkin saja ada yaitu waktu Bu. Maksudnya durasi waktu pembelajaran yang kalau di SMA kan 1 jam itu 45 menit. Artinya 2 jam pembelajaran itu hanya 90 menit. Jadi waktunya itu sangat singkat, sehingga kemungkinan besar saya akan menyita waktu pembelajaran untuk materi selanjutnya. Jadi untuk guru selanjutnya yang mengajar, umpama saya mengajar jam pertama, kedua, maka otomatis jam ketiga akan saya ambil sedikit waktunya Bu untuk bisa menyelesaikan inovasi saya tersebut Ibu. Oke Pak, jadi kira-kira solusi untuk menjawab kekhawatiran Bapak itu seperti apa? Ya, karena tadi saya mengatakan bahwa kemungkinan besar saya mengambil jam pelajaran guru yang setelah saya itu, maka otomatis Bu, saya akan melakukan atau berkolaborasi dengan guru yang akan mengajar pada jam selanjutnya, atau berkomunikasi bahwa kemungkinan besar untuk materi ini akan saya ambil sekitar beberapa menit dari jam pembelajarannya. Seperti itu Bu, supaya sama-sama enak, seperti itu. Oke, selain itu apa rencana Bapak dalam mewujudkan hal tersebut? Rencana saya untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang kreatif tadi itu Ibu, saya rencananya untuk saya berpikir untuk melaksanakan pembelajaran yang berbasis lingkungan, maksudnya yang menyatu dengan lingkungan yang selama ini berada di dalam ruangan, pada suatu ruangan pada saat mengajar. Saya ingin menghantar anak-anak untuk belajar di luar kelas yang berbasis lingkungan, apakah di bawah pohon-pohon seperti wallpaper saya ini, seperti itu. Oke Bu, oke Pak ya. Ya. Kira-kira strategi Bapak itu seperti apa ya untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang berbasis lingkungan itu? Ya, karena ini dilaksanakan di luar lingkungan Ibu, otomatis pembelajaran itu saya akan memfasilitasi anak-anak belajar sambil bermain, karena ini berbasis lingkungan. Jadi tidak terlalu monoton, one man one show. Jadi artinya anak-anak saya memberikan pelajaran, anak-anak juga sambil bermain, tapi dalam tanda konteks tidak keluar dari permainan dari mata pelajaran saya, seperti itu Ibu. Bermain yang terarah ya Pak ya. Iya. Kira-kira nih ya Pak ya, saya penasaran ini Pak, kegiatan bermain seperti apa sih yang cocok untuk membelajarkan anak di kelas Bapak, apalagi yang notabene sudah kelas tinggi ya. Kalau mungkin di kelas rendah mungkin banyaklah kegiatan bermain. Tapi saya penasaran nih Pak ya, bagaimana kegiatan bermain yang cocok ya kira-kira menurut Bapak untuk dianukan di kelas tinggi?
Kebetulan Ibu, materi saya berikutnya itu adalah tentang fluida. Fluida itu tentang zat cair. Jadi bermain dalam hal ini ya bermain air. Otomatis anak-anak kalau dikatakan bermain air maka luar biasa pengaruhnya, anak-anak betul-betul bermain. Yang mana materi-materi tersebut contoh mengapung, tenggelam dan melayang seperti itu. Tapi ini lebih konsepnya kepada langsung di air, menggunakan air seperti itu Ibu. Jadi betul-betul Kayaknya bermain. menarik. Ya, Iya Ibu. kayaknya menarik nih ya. Amin. Oke, apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan Bapak sehingga Bapak mencapai pembelajaran yang menyenangkan bagi anak menurut Bapak? Ya itu Ibu, menjawab keresahan tadi yang pertama itu, yaitu tolak ukurnya adalah kalau anak-anak merasa senang mengikuti pembelajaran saya, terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran saya, bukan hanya menggugurkan kewajibannya, seperti itu Ibu. Jadi menurut Bapak itu untuk melihat keberhasilannya itu melihat dari ekspresi anak apakah dia terlibat aktif ya Pak ya? Iya iya Ibu. Oke, kira-kira nih ya Pak ya, komitmen Bapak terhadap rencana tersebut, eee, untuk mengukur keberhasilan itu apa ya Pak ya? Iya Ibu, komitmen saya agar rencana tersebut dapat berhasil yaitu saya akan membuat langkah-langkah atau indikator-indikator penilaian yang dapat mengukur apakah pembelajaran tersebut bisa dikatakan sukses jika anak-anak mencapai indikator ini dan gagal jika anak-anak mencapai indikator ini. Jadi otomatis Bu, indikator-indikator penilaian tersebut akan saya buatkan. Oke Pak, untuk mewujudkan itu semua kan pasti butuh, dukungan ya Pak ya. Kira-kira Ya. siapa dan apa yang, dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak tersebut? Ya, karena ini terjadi di lingkup sekolah Ibu, maka otomatis, yang pertama, otomatis saya akan berkolaborasi yang pertama dengan kepala sekolah sebagai stakeholder yang ada di sekolah, itu yang pertama. Yang kedua, karena kami ada di SMA, ada beberapa guru mata pelajaran yang sama dengan saya. Contoh, saya akan mengampu mata pelajaran fisika Bu. Kebetulan di sekolah ada 3, maka saya akan tetap berkolaborasi dengan guru-guru tersebut. Dan yang terakhir adalah otomatis dengan murid yang akan saya ajarkan mata pelajaran tersebut. Seperti itu Ibu. Oke, bagaimana nih Pak ya dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Apakah Bapak sudah memikirkan tindak lanjut dari, sesi coaching ini? Ya, inilah Bu, makanya tadi saya menyampaikan bahwa kemungkinan besar tindak lanjutnya ini akan saya lakukan setelah materi ini berakhir. Materi kebetulan kan ada materi yang sementara berjalan. Jadi memasuki materi ya nanti materi fluida, maka saya akan mulai menerapkan di situ Ibu. Untuk menerapkan pembelajaran yang berbasis lingkungan tersebut. Oke, baik Pak Arjun. Semoga Bapak sukses dalam menerapkan strategi dan model pembelajaran tersebut ya Pak ya. Amin Ibu, terima kasih Ibu pencerahannya, mohon dukungan doanya Ibu ya, supaya ini bisa terlaksana dengan baik. Siap-siap Pak, kira-kira nih ya Pak ya, kapan kita akan ketemu lagi nih Pak untuk coaching dalam sesi coaching ini? Saya tuh penasaran bagaimana, progres dari upaya yang Bapak lakukan. Boleh dikata Bu, orang yang pertama yang akan saya hubungi setelah materi ini selesai, Ibu yang akan saya hubungi karena saya ingin menyampaikan progres dari pembelajaran berbasis lingkungan saya ini apakah betul-betul berhasil atau tidak. Jadi saya senantiasa akan meminta masukan dari Ibu dan juga tetap meminta arahan dari Ibu. Jadi kemungkinan 2 minggu ke depan Ibu, maksudnya setelah maksudnya setelah pertemuan kita ini, saya anggap itu materinya sudah selesai, maka saya akan menghubungi Ibu untuk kita saling sharing lagi Ibu.
Oh, siap-siap Pak. Saya tunggu ya Pak kabar dari Bapak. Terima kasih Pak Arjun, semoga Bapak sehat selalu dan, dalam menjalankan strategi Bapak itu lancar, tidak ada hambatan dan, terjalin komunikasi lagi ya Pak selanjutnya. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Jadi, luar biasa proses coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, di mana Ibu Erna menjadi coach dan Pak Arjuna sebagai coachee. Oke, jadi dari kegiatan coaching yang sudah Bapak Ibu laksanakan tadi, ada hal-hal yang kemudian akan saya sampaikan. Yang pertama, luar biasa, alur tirtanya sudah kelihatan. Di mana sudah ada tujuan yang pertama yang ingin disampaikan oleh Pak Arjuna kepada Ibu Erna sebagai coachnya. Kemudian ada juga identifikasi masalah. Jadi Bu Erna sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana Pak Arjuna kemudian memberikan identifikasi bahwa inilah masalahnya. Saya juga sudah melihat bagaimana rencana dan aksi yang akan dilakukan oleh Pak Arjuna serta bagaimana tanggung jawabnya berupa komitmen yang akan Pak Arjuna laksanakan. Ya, jadi alur tirtanya sudah terlihat. Nah, kemudian yang kedua, saya juga sudah melihat Ibu Erna sebagai coach itu sudah menjadi pendengar yang baik. Iya, sehingga fokus pada coaching itu terlihat. Jadi fokus pada coachingnya terlihat. Saya juga melihat Ibu Erna ini sudah hadir secara penuh, di mana dibuktikan dengan Ibu Erna kembali mengulang kata-kata kunci yang dikemukakan oleh Pak Arjuna. Dalam hal pertanyaan-pertanyaan berbobot, saya kira itu sudah luar biasa, mantap, keren, di mana dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah dikemukakan oleh coach yaitu Ibu Erna memberikan kemudian Pak Arjuna bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Jadi Pak Arjuna sendiri yang kemudian mengembangkan solusi tersebut. Ya, jadi sangat luar biasa. Kemudian ada pertanyaan saya untuk Ibu Erna sebagai coach dari proses coaching yang sudah kita laksanakan tadi itu, adakah menurut Ibu kompetensi yang akan Ibu kembangkan ke depannya? Kalau yang itu ya Bu ya, mungkin pada pertanyaan-pertanyaan pemantik ya Bu ya. Saya harus lebih aktif lagi dalam mencari referensi, entah itu di YouTube kah, di artikel-artikel tentang coaching yang lebih bagus dan lebih memahami alur percakapan tirta, kalimat yang mana yang pas untuk masuk untuk menggali tujuan, rencana aksinya, tanggung jawabnya, mungkin di situ ya Bu ya, lebih menjurus ke pertanyaan pemantik Bu. Oke, ya luar biasa ya Bu, semangat Ibu. Semoga apa yang Ibu harapkan untuk kedepannya bisa berjalan dengan sukses dan berhasil. Oke Ibu. Oke, terima kasih ya untuk kesempatan Bapak Ibu pada hari ini. Makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bapak Arjun dan Ibu Fundariska? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak Arjun. Oke. Pada sesi kali ini, kita akan melakukan praktek coaching dengan alur percakapan tirta, di mana Ibu Fundariska menjadi coachee dan Pak Arjun sebagai coachnya ya. Kepada Pak Arjun,
untuk bisa hadir secara utuh, mohon diperhatikan, kemudian harus bisa mendengarkan koci dengan sebaik-baiknya, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menghasilkan solusi yang terbaik bagi koci. Kepada Pak Arjun dan Ibu Pundariska dipersilahkan. Oke, terima kasih. Pak Arjun, selamat siang. Iya, selamat siang Ibu. Boleh saya minta waktu tak, Pak? Boleh, dengan senang hati. Apa sih yang tidak untuk Ibu Pundariska? Iya, mau saya cerita, Pak, Hmm, tentang situasi di kelasku ini akhir-akhir ini. kenapa itu Ibu? Begini, Pak. Hmm. Ini akhir-akhir ini itu murid-murid saya di kelas yang saya ajar itu sepertinya kurang antusias dalam pembelajaran dari saya. Kemudian itu juga jumlah murid-murid saya dalam mengerjakan tugas itu hanya 50% Pak tiap kelas. Jadi murid-muridnya kurang antusias. Iya. Juga dalam mengerjakan tugas hanya 50% ya Bu ya. Iya, Pak. Menurut Ibu Pundariska, apa yang kira-kira Ibu harapkan dari obrolan kita pada saat ini Bu? Yang saya harapkan tuh Pak, saya dapat solusi atas permasalahan tentang antusias dari murid-murid yang saya ajar. Tentang antusiasme dari murid-murid yang diajar yang tadi yang mengerjakan tugas hanya 50% itu ya Bu ya maksudnya. Iya. Terus kalau begitu menurut tak toh hal apa yang membuat murid-murid tak kurang antusias dalam pembelajaran selama ini Ibu? Kalau saya pikir-pikir toh Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, pertama itu mungkin cara saya mungkin agak sedikit membosankan dan monoton, terlalu monoton. Saya juga itu sepertinya terlalu dominan berbicara. Kita tahu kan sekarang anak-anak milenial, anak-anak zaman now itu dia suka itu mengungkapkan apa pendapatnya. Jadi sepertinya saya itu terlalu monoton di mana dominan pembicaraan atau penjelasan pada saat di kelas itu saya rasa kurang saya memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat serta aktif berbicara dalam pembelajaran saya. Begitu. Iya. Kayaknya bilang orang ini one man one show, kayaknya ini yang Ibu terapkan le. Iya, seperti itulah Terus kira-kira. kalau begitu Ibu, kira-kira apa saja yang membuat muridnya Ibu bisa antusias dalam pembelajarannya Ibu? Yang saya inginkan murid-murid itu pasti mau supaya pembelajaran saya itu asik ya, menyenangkan. Iya, tidak monoton serta tidak membosankan. Cocok itu Bu, sependapat Kak itu. Pasti semua anak-anak atau murid-murid itu mau suka pembelajaran yang asik dan tidak monoton dan juga tidak membosankan supaya anak-anak bisa terlibat. Terus menurut pendapat Tak ini apa saja yang bisa kira-kira membuat murid-murid itu bisa asik, tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran Tak Ibu? Sepertinya hal yang harus saya perhatikan itu adalah pembelajaran di mana saya harus berpusat pada murid. Iya, saya akan meminta mungkin murid-murid saya untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya mungkin bisa menyelipkan ice breaking. Ice breaking ya kayaknya Pak Arjuna perlu itu, atau games agar supaya kalau misalnya anak-anak kurang antusias lagi, saya kasih games meningkatkan itu semangat belajarnya lagi ya Pak Arjuna. Mantap sekali, luar biasa itu pendapat dan rencana-rencana yang mau tak lakukan. Terus ini saya berbicara mengenai tugas lagi yang diberikan kepada murid-murid tak toh. Kira-kira apa penyebabnya sehingga itu murid-murid tak kurang antusias dalam mengumpul tugasnya?
Apa ya, kalau saya pikir-pikir kemungkinan itu karena terlalu banyak tugas atau mungkin terlalu ini pertanyaan-pertanyaannya bercabang-cabang. Tanpa kemudian saya memberikan sumber-sumber pembelajaran, sumber-sumber belajar yang beragam ataupun yang mengasihkan. Seperti itu saya rasa, Pak. Sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Iya. Terus berdasarkan itu Ibu yang jawab tadi anta sebutkan, kalau boleh saya tahu ini tuh Ibu, Ibu menggunakan sumber belajar atau buku-buku itu referensi apa saja yang Ibu gunakan di kelas? Biasanya sih buku-buku teks, Pak, yang ada di perpustakaan saya pakai. Selain buku-buku teks itu masih ada yang lain? Sumber-sumber belajar lainnya saya pikir banyak sih sebenarnya. Seperti video-video itu, Pak, ini video-video dari YouTube ataupun mungkin artikel-artikel ataupun tulisan-tulisan yang ada di internet, atau bisa juga ya menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang tren saat ini, misalnya yang disukai anak-anak zaman now sekarang kan seperti TikTok, kemudian Reel IG, seperti itu kayaknya ya, Pak. Betul sekali Bu. Apalagi anak-anak sekarang itu toh, kalau dibilang IG, TikTok, luar biasa. Saya yakin. Iya, betul. Yakin sekali kayak itu Ibu. Pasti bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Kalau kita gunakan itu, pasti akan membuat murid-murid tak antusias dalam pembelajaran. Toh? Nah, sekarang Ibu, apa rencana tak untuk menyelesaikan masalah tak ini? Mungkin yang pertama saya merancang dulu pembelajaran yang asik dengan menggunakan sumber-sumber yang beragam tadi itu yang saya sebutkan, seperti dari YouTube, dari TikTok, kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas. Tetap saya mungkin akan memberikan tugas, namun tidak terlalu banyak. Kemudian tugas-tugas tersebut akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya. Jika mungkin murid saya itu suka puisi, mungkin tugas-tugas yang akan saya berikan atau hasil dari tugas-tugas itu bisa dikumpul berupa dalam bentuk puisi, lagu, atau yang lainnya. Kemudian saya akan mencoba, istilahnya ini mencoba melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga ya murid saya tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Misalnya itu tadi dalam bentuk drama, lagu, pantun, ataupun laporan-laporan digital lainnya. Luar biasa Bu. Seandainya 4 jempolku nak kasih semua ini 4 jempolku. Mudah-mudahan berhasil Ibu. Iya, terima kasih. Terus Ibu antusias kayak ini Bu, mau bertanya lanjutannya. Apa komitmen tak Ibu untuk rencana ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak-banyak lagi sumber-sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid itu bisa merasakan yang namanya senang, menyenangkan dalam pembelajaran, membuat murid-murid itu kemudian aktif dalam pembelajaran saya. Saya kira saya akan lebih cenderung memilih sumber-sumber belajar yang akan saya gunakan untuk murid-murid saya. Luar biasa Bu. Bagus sekali, mantap sekali. Saya dukung Ki Bu. Saya dukung Ki 100%. Mudah-mudahan semua yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan tak. Bu. Iya. Terima kasih Pak Arjuna atas waktunya. Alhamdulillah saya sudah bisa dapat pencerahan ini akibat dari ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sama kita. Saya bisa mendapatkan semacam ilham bagaimana saya bisa menjadi guru yang kemudian dirindukan oleh murid-murid saya. Amin. Saya doakan selalu Ibu supaya sukses Ki ke depannya.
dan murid-murid bisa tambah mantap mau ikuti pelajaran tak dengan baik. Oke, terima kasih ya Pak Arjuna atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Oke, terima kasih atas sesi coaching ini, sangat luar biasa ya Pak Arjun sebagai coach dan Ibu Fundariska sebagai coachee. Menurut pendapat saya dari sesi coaching ini, yaitu yang pertama, alur ceritanya sudah dapat, sudah bisa menggali tujuannya, identifikasi masalah, dan rencana aksinya sangat luar biasa, menarik, dan tanggung jawab. Oke, yang selanjutnya fokus Pak Arjun sudah fokus pada coachee, sangat luar biasa, dan Ibu Kiki sudah terbuka terhadap coach, dan Pak Arjun juga memberikan umpan balik dan pertanyaan pemantik mengenai rasa ingin tahu yang banyak tentang apa permasalahan yang dihadapi oleh coachee dengan baik. Selanjutnya yaitu juga Pak Arjun melakukan coaching dengan sabar, tentunya dengan kesadaran penuh, sehingga mampu mendapatkan peluang yang baik bagi coachingnya. Selanjutnya yaitu sangat luar biasa, Pak Arjun juga sudah sudah sangat fokus pada sesi coaching siang hari ini, dan semoga itu menjadi inspirasi yang lebih baik ke depannya. Saya penasaran nih dengan Pak Arjun. Kira-kira apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam mengembangkan sesi coaching selanjutnya? Ya, terima kasih Ibu. Yang ingin saya kembangkan itu Ibu, saya mau atau saya bisa hadir secara penuh pada saat saya melakukan coaching, supaya kalau ada gangguan-gangguan baik itu dari luar atau sekitarnya, saya betul-betul bisa fokus pada coaching, jadi tidak terganggu, betul-betul fokus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Barangkali seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Pak Arjun, sangat luar biasa ya. Inspiratif, kiranya terus berkembang untuk bisa menjadi coach yang lebih baik lagi, lebih sabar, dan memiliki kesadaran penuh. Oke, inilah hasil sesi coaching kita, praktek coaching kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Arjun dan Ibu Fundariska. Oke, sama-sama Sama Ibu.